Hujan sore itu turun lembut di pelataran rumah besar keluarga Pratama, membasahi dedaunan Kamboja yang menggantung di taman depan. Aroma tanah yang basah bercampur dengan wangi bunga melati yang menghiasi pelaminan di ruang tengah. Di sana, di bawah cahaya lampu kristal yang berkilau, Naila Prameswari duduk anggun mengenakan kebaya putih bersulam perak. Senyumnya lembut. Matanya bergetar menahan haru. Ia masih sulit percaya bahwa hari itu benar-benar menjadi miliknya, hari di mana ia resmi menjadi istri Raka Aditya Pratama, pria yang selama ini hanya ia temui di antara tumpukan doa dan rasa syukur. Raka berdiri di sampingnya, mengenakan beskap abu-abu muda. Wajahnya memancarkan bahagia yang tidak bisa disembunyikan. Tatapannya pada Naila hangat, menenangkan, seolah berjanji akan menjaga perempuan itu seumur hidup. Saat tangan mereka bersentuhan di hadapan penghulu, dunia serasa berhenti berputar. Hanya ada dua hati yang berpadu dalam satu takdir yang mereka yakini penuh cinta dan restu. Namun di balik senyum tamu yang berderet rapi dan ucapan selamat yang terdengar berulang-ulang, ada sepasang mata yang menatap dengan dingin dari kejauhan. Larissa Pratama, kakak perempuan Raka, berdiri dengan gaun biru tua dan raut wajah yang sulit diartikan. Tidak ada senyum tulus di bibirnya. Hanya kilatan kecil di matanya setiap kali pandangannya jatuh pada Naila. Di sebelahnya, Bu Rati ibu mereka menatap dengan pandangan penuh perhitungan. Larissa tahu, sejak awal ia tidak pernah menyukai Naila. Bagi Larissa, adiknya yang sukses, berpendidikan, dan berasal dari keluarga terpandang seharusnya menikah dengan seseorang setara. Naila hanya seorang pegawai di perusahaan desain interior. Anak dari keluarga sederhana yang tinggal di pinggiran kota. Tak ada yang istimewa di matanya, kecuali wajah lembut dan tutur halus yang sering dianggapnya sebagai kepura-puraan. Tapi Raka jatuh cinta. Dan cinta, seperti biasa, membuat laki-laki itu buta. Hari-hari pertama pernikahan mereka terasa seperti mimpi. Rumah mungil di sudut perumahan elok residence yang mereka tempati dipenuhi tawa dan kehangatan. Setiap pagi Naila menyiapkan sarapan, dan Raka selalu mencium keningnya sebelum berangkat kerja. Mereka punya kebiasaan kecil yang lucu. Raka selalu mengirim pesan singkat setiap pukul 11 siang, hanya berisi kata, "Udah makan belum?" Sementara Naila akan membalas dengan foto bekalnya yang sederhana. Cinta mereka sederhana tapi penuh makna. Malam hari mereka sering duduk di teras, menikmati teh hangat sambil berbicara tentang mimpi. Naila ingin membuka studio interior sendiri suatu hari nanti, sementara Raka berencana memperluas bisnis digital marketing yang ia rintis. Mereka saling mendukung, saling menguatkan. Dalam diam, Naila sering bersyukur karena dipertemukan dengan pria seperti Raka, tenang, pekerja keras, dan penuh kasih. Tapi kebahagiaan, seperti bunga yang mekar terlalu cepat, kadang tak menyadari angin yang akan datang. Sejak awal, Naila menyadari bahwa hubungannya dengan keluarga Raka tidak berjalan sehangat yang ia harapkan. Bu Ratih jarang menghubunginya, dan setiap kali mereka berkunjung ke rumah besar keluarga Pratama, Larissa selalu melontarkan komentar yang menusuk halus. "Wah, rumah kalian kecil tapi lumayan rapi juga ya. Kamu yang desain sendiri, Naila?" Katanya suatu kali dengan nada manis tapi mata yang menyiratkan ejekan. Naila hanya tersenyum, menahan diri untuk tidak menanggapinya. Raka, seperti kebanyakan laki-laki, tidak menyadari hal-hal kecil semacam itu. Ia hanya tertawa dan menganggap hubungan antara istri dan keluarganya baik-baik saja. Padahal, perlahan, benih kecil ketegangan itu mulai tumbuh di hati Naila. Ia tidak pernah membenci Larissa atau Bu Ratih, tapi ada rasa asing yang membuatnya sering menahan napas setiap kali harus berkunjung ke rumah itu. Larissa selalu punya cara halus untuk membuat Naila merasa tidak cukup. Ia memuji sambil menyindir, bertanya sambil menuduh, dan tertawa sambil meremehkan. "Raka dari dulu memang suka perempuan yang sederhana ya. Untung kamu mau, Nai, karena nggak semua perempuan bisa tahan hidup tanpa pembantu," katanya suatu sore sambil menyesap teh di ruang tamu. Naila hanya menunduk, memaksa senyum yang terasa kaku di wajahnya. Ia tahu, membalas hanya akan membuat semuanya tampak buruk. Raka, yang saat itu sibuk di teras berbicara lewat telepon, tak mendengar percakapan itu. Dan Naila memilih diam.
Ia tidak ingin membuat Raka berada di posisi sulit antara istri dan kakaknya. Diam-diam, Naila menanggung banyak hal sendiri. Ia berusaha menjadi menantu yang baik, selalu membawa buah tangan setiap kali berkunjung, membantu mencuci piring meski sering ditolak halus oleh Bu Ratih, dan selalu berbicara dengan sopan. Tapi sebaik apapun ia berusaha, tetap ada jarak yang tidak bisa dijembatani. Di rumah, Raka tetap menjadi suami yang hangat. Ia memeluk Naila setiap malam, menatap matanya dan mengatakan betapa beruntungnya ia memiliki istri seperti Naila. Kata-kata itu adalah penghiburan yang membuat Naila bertahan, meyakinkan dirinya bahwa semua yang ia rasakan hanyalah bagian kecil dari proses penyesuaian. Namun, benih kecil rasa curiga mulai tumbuh, bukan dari Naila, melainkan dari Larissa. Larissa selalu memiliki rasa kepemilikan yang besar terhadap adiknya. Sejak kecil, ia yang paling tahu kebiasaan Raka, dari makanan kesukaan sampai cara berpikirnya. Setelah ayah mereka meninggal, Larissa merasa bertanggung jawab menjaga adiknya, bahkan terkadang dengan cara yang berlebihan. Ketika Naila datang, Larissa merasa posisinya tergeser. Ia kehilangan kendali atas adik yang selama ini selalu menuruti nasihatnya. Suatu malam, saat Raka datang berkunjung sendirian ke rumah ibunya, Larissa memanfaatkan kesempatan itu. Ia mulai berbicara dengan nada lembut, seolah sekadar berbagi kekhawatiran. "Kamu yakin Naila itu nggak terlalu sibuk, Kak? Aku cuma takut aja kamu nggak diperhatiin. Soalnya aku lihat dia sering banget posting desain proyeknya di story, kadang malam-malam juga masih kerja." Raka tertawa, menampik kekhawatiran itu. "Naila cuma lagi semangat, Kak. Dia senang kalau ada klien baru." Larissa tersenyum samar. "Iya, semangat bagus. Tapi perempuan kalau terlalu sibuk kadang suka lupa sama rumah. Aku cuma takut kamu nanti nggak bahagia. Perempuan kayak gitu bisa berubah loh, Kak. Apalagi kalau dia banyak ketemu laki-laki di luar." Ucapan itu mungkin terdengar biasa, tapi bagi Raka yang mulai kelelahan dengan pekerjaannya dan jarang punya waktu bersama Naila, kalimat itu menancap perlahan di pikirannya. Ia tidak langsung percaya, tapi benihnya sudah tertanam. Larissa tahu itu. Ia tahu bagaimana memainkannya perlahan dengan cara paling halus dan paling berbahaya. Sementara itu, Naila tetap menjalani harinya dengan penuh cinta. Ia tidak tahu ada sesuatu yang mulai bergeser dalam hubungan mereka. Ia masih membuatkan bekal untuk Raka, masih mencium tangannya setiap pagi, masih menunggu suaminya pulang dengan senyum yang sama. Tapi ia mulai merasakan sesuatu yang berbeda di mata Raka. Pandangan itu bukan lagi pandangan kagum, melainkan tatapan menilai, seolah mencari sesuatu yang disembunyikan. Suatu malam, ketika Naila baru saja menyelesaikan desain proyek untuk klien barunya, Raka pulang dengan wajah lelah. Ia langsung duduk di sofa, membuka ponselnya tanpa banyak bicara. Naila menghampirinya sambil membawa segelas teh hangat. "Capek, ya?" tanyanya lembut. Raka hanya mengangguk. Ia menatap ponsel cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan. "Kamu kerja sampai jam berapa, Nay?" "Baru selesai tadi. Maaf kalau agak malam." "Kliennya siapa?" "Bu Mira, yang dari proyek apartemen itu." "Loh, cowok enggak?" Naila terdiam, sedikit bingung dengan nada suaminya. Ia menatap Raka, mencoba memahami apakah itu hanya lelucon atau sesuatu yang lain. Tapi Raka tidak menatapnya, hanya meneguk teh dan menatap kosong ke layar ponselnya. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Esoknya, Naila menatap dirinya di cermin. Wajahnya masih sama, tapi ada sesuatu yang berubah dalam matanya. Ia mulai bertanya-tanya apakah ia telah melakukan sesuatu yang salah. Ia tidak tahu bahwa jauh di tempat lain, Larissa sedang berbicara lagi dengan Bu Ratih, menanamkan lebih banyak racun dalam bentuk kekhawatiran yang tampak tulus. Raka itu terlalu percaya sama istrinya. "Bu, aku sih cuma takut Naila memanfaatkan kebaikannya. Soalnya sekarang banyak perempuan yang kayak gitu manis di luar, tapi niatnya nggak jelas." Bu Ratih mengangguk pelan. "Dulu waktu pertama ketemu juga saya ngerasa dia terlalu halus. Perempuan kayak gitu biasanya pintar ngatur suasana." Larissa tersenyum kecil. "Makanya aku bilang,
Kita harus hati-hati. Jangan sampai Raka dibutakan cinta. Dan begitulah perlahan, satu demi satu, batu pertama dari tembok kebahagiaan Naila mulai retak. Ia tidak menyadari bahwa di balik setiap kunjungan, setiap senyum yang dipaksakan, setiap kata, "Aku cuma khawatir," yang terdengar lembut dari Larissa, ada perangkap yang disusun rapi. Namun cinta, bagi Naila, masih terasa suci. Ia tidak tahu bahwa kadang cinta saja tidak cukup untuk melawan racun yang disebar oleh orang yang mengaku keluarga. Ia masih percaya pada satu hal, bahwa rumah tangga adalah tempat untuk saling memahami, bukan mencurigai. Ia belum tahu bahwa suatu hari nanti, keyakinannya itu akan runtuh dalam satu tamparan yang membuat dunia di sekitarnya hancur berkeping-keping. Tapi untuk saat ini, ia masih tersenyum di pagi hari, masih menyiapkan teh hangat untuk suaminya, masih menunggu pelukan yang perlahan mulai terasa dingin. Dan di luar sana, Larissa tersenyum di balik jendela mobilnya, menatap rumah kecil yang baru saja lampunya padam. Pelan-pelan saja, gumamnya dalam hati. Sebuah kebahagiaan akan runtuh lebih indah jika dibiarkan tumbuh dulu. Sejak hari itu, sesuatu berubah dalam rumah kecil yang dulu selalu penuh tawa itu. Tidak besar, tidak mencolok tapi seperti udara yang berubah tanpa disadari. Kesejukan berganti jadi dingin yang menyusup pelan. Naila masih melakukan rutinitas yang sama setiap pagi, menyiapkan sarapan, membangunkan Raka dengan lembut, menata dasinya, lalu menata punggung suaminya hingga hilang di tikungan jalan. Tapi setiap kali pintu tertutup, rumah itu terasa sepi dengan cara yang berbeda. Raka tak lagi banyak berbicara. Ia masih mencium kening Naila sebelum berangkat kerja, tapi bibirnya dingin, sekadar kebiasaan. Bukan lagi kehangatan yang tumbuh dari cinta. Di meja makan, mereka tak banyak bertukar kata. Percakapan ringan yang dulu mengalir kini menjadi canggung. Naila mencoba, berkali-kali, tapi setiap kata seperti memantul pada dinding tak terlihat. Sore hari, ketika Raka pulang, ia lebih sering langsung menatap layar ponselnya. Pesan-pesan dari Larissa makin sering masuk. Naila sempat melihat sekilas sekali nama, Mbak Lala, muncul berulang-ulang, biasanya menjelang malam. Ia tak pernah berprasangka buruk. Baginya, itu hanya komunikasi antara kakak dan adik. Ia terlalu percaya, terlalu yakin bahwa keluarga suaminya pasti punya niat baik. Namun isi pesan-pesan itu tidak sebaik tampaknya. "Kak, hati-hati ya. Aku dengar dari Bu Ratih, si Naila sering banget lembur. Emang dia nggak bilang sama kamu?" "Aku lihat postingan temennya Naila. Mereka nongkrong bareng cowok. Aku nggak nuduh sih, cuma, ya kamu tahulah, perempuan kadang bisa salah langkah. Aku cuma nggak mau kamu dibohongin. Kak, dunia sekarang beda." Larissa tahu benar cara menulis pesan yang tampak penuh kasih tapi menyimpan duri tajam. Ia tak pernah langsung menuduh, hanya menanam benih. Dan Raka, yang tengah dilanda stres kerja dan jarang punya waktu bersama istrinya, mulai memberi ruang bagi benih itu untuk tumbuh. Hari-hari Naila tetap berjalan seperti biasa. Ia tak tahu apa yang terjadi di balik layar ponsel suaminya. Ia hanya merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan, semacam jarak tak kasat mata yang membuatnya ragu untuk bicara. Setiap kali ia mencoba, Raka selalu punya alasan untuk menutup percakapan. "Aku capek, Nai. Besok aja ya. Aku lagi pusing." "Udah, jangan bahas itu terus." Malam-malam yang dulu penuh tawa berubah jadi sunyi. Hanya suara jam dinding dan dengung kipas angin yang menemani Naila ketika ia terjaga sendirian di ranjang. Ia sering menatap langit-langit dan bertanya dalam hati, apakah cinta bisa berubah secepat itu? Larissa semakin lihai memainkan perannya. Ia tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Kadang ia menelepon Raka dengan nada lembut, bercerita tentang masalah rumah tangganya sendiri, lalu dengan cerdik menyelipkan kalimat-kalimat yang menekan pikiran Raka. "Kak, kamu harus jaga nama keluarga. Dunia luar itu nggak sebaik yang kamu pikir. Kadang yang kita anggap tulus, justru yang paling bahaya." Raka mendengarkan, tak sadar bahwa setiap kata itu seperti paku yang menancap di dinding pikirannya. Ia mulai melihat istrinya dengan pandangan yang berbeda, bukan lagi dengan cinta, tapi dengan rasa ingin tahu yang curiga. Di sisi lain,
Naila semakin larut dalam pekerjaannya. Proyek baru membuatnya sering harus keluar rumah, bertemu klien, dan mengurus revisi desain hingga malam. Ia melakukannya demi membantu Raka, demi rumah tangga mereka. Tapi ia tak tahu bahwa setiap langkahnya di luar rumah kini menjadi bahan bisik-bisik di belakangnya. Suatu sore, Raka pulang lebih cepat dari biasanya. Ia mendapati rumah sepi, hanya suara kipas angin di ruang tamu. Di meja makan, sepiring nasi yang sudah dingin menunggu. Ia menatap jam, pukul 7:30. Naila belum pulang. Ia duduk diam cukup lama, lalu membuka ponselnya. Ada pesan baru dari Larissa. Aku nggak enak ngomong, tapi tadi temenku lihat Naila di kafe, bareng cowok. Katanya mereka kelihatan akrab banget. Mungkin cuma klien sih, tapi kamu tahulah, kadang batas profesional dan pribadi itu tipis. Raka membaca pesan itu berkali-kali. Ada sesuatu di dadanya yang bergetar, bukan marah, bukan sedih, tapi campuran keduanya. Ia mencoba menepis pikiran buruk, tapi pesan itu terus menari di benaknya seperti bayangan yang tak mau hilang. Ketika Naila pulang, wajahnya lelah tapi cerah. Ia membawa map besar berisi revisi desain, menaruhnya di meja, lalu tersenyum kecil. Maaf ya, tadi lembur sedikit. Kliennya minta ubah konsep ruang tamu. Raka hanya menatapnya. Tak ada jawaban, hanya tatapan panjang yang membuat Naila gugup. Kamu kenapa? Tanyanya pelan. Lembur sama siapa? Tim desainku. Sama Bu Mira juga. Cowok. Pertanyaan itu menusuk lebih dalam dari yang Naila duga. Ia menatap suaminya, berusaha mencari arti di balik kata-kata itu. Tapi yang ia temukan hanya mata yang penuh keraguan. Raka, kamu nggak percaya sama aku? Suaranya bergetar. Raka menghela napas panjang, lalu berdiri. Aku cuma nanya. Nggak usah baper. Ia masuk ke kamar tanpa menoleh. Naila tetap berdiri di ruang tamu, menatap punggung suaminya yang perlahan menghilang di balik pintu. Malam itu ia menangis diam-diam, menutup mulut dengan tangan agar isaknya tak terdengar. Ia tidak mengerti apa yang sedang berubah, tapi ia tahu ada sesuatu yang tak lagi sama. Hari-hari berikutnya, Larissa semakin sering menghubungi Raka. Ia mulai menjejalinya dengan kekhawatiran yang dibuat-buat. Ka, aku dengar Naila sekarang pegang proyek besar ya? Hati-hati. Jangan sampai kamu cuma dijadikan tangga karirnya. Ka, kamu tahu nggak? Perempuan yang terlalu sibuk kadang suka lupa perannya di rumah. Ka, kamu pernah cek HP Naila? Sekarang banyak loh perempuan yang jago sembunyiin sesuatu. Raka tidak langsung bertindak, tapi pikirannya mulai berubah. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Jam pulang Naila, isi ponselnya, cara ia berbicara. Ia mulai mencari-cari celah yang sebenarnya tidak ada. Setiap kali Naila tersenyum sambil mengetik pesan, Raka merasa hatinya bergetar aneh, campuran antara cemburu dan ketakutan. Di rumah, suasana makin tegang. Naila merasa berjalan di atas pecahan kaca. Ia berusaha bersikap biasa, tapi Raka seperti selalu menunggu kesalahan. Kadang Naila berbicara sedikit keras di telepon. Raka langsung bertanya dengan nada dingin, "Itu siapa?" Kadang Naila lupa menaruh ponsel di meja. Raka akan menatapnya lama, seolah menunggu pengakuan yang tak pernah ada. Larissa puas. Ia tahu adiknya mulai berubah. Setiap kali Raka bercerita tentang keraguannya, Larissa hanya memberi tanggapan lembut. Aku cuma pengen kamu bahagia. Ka, aku tahu Naila kelihatannya baik, tapi perempuan bisa berubah kalau udah punya ambisi. Kalimat itu menjadi mantra yang terus berputar di kepala Raka. Suatu malam, saat Naila sedang tidur, Raka mengambil ponselnya. Tangannya gemetar, tapi rasa penasaran lebih besar dari rasa bersalah. Ia membuka pesan, melihat percakapan dengan rekan kerja Naila, seorang desainer laki-laki bernama Reno. Isi percakapan itu biasa saja, profesional, tapi di kepala Raka, setiap kata berubah makna. "Mas, revisi layout yang kemarin udah aku kirim ya." Kalimat itu sederhana, tapi Raka membaca dengan nada lain. Ia mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Paginya,
Naila mendapati ponselnya sudah tak di tempat. Ia menemukannya di meja makan, terbuka di halaman pesan. Seketika ia paham. Tapi ia memilih diam. Ia tahu Raka sedang tersesat dalam pikirannya sendiri. Ia hanya belum tahu siapa yang menggiringnya ke sana. Hari-hari berjalan semakin berat. Naila menjadi pendiam, berhati-hati dalam setiap gerak. Ia mulai merasa takut berbicara terlalu lama di telepon. Takut salah menatap, takut salah menjawab. Di matanya, suaminya bukan lagi pria yang dulu ia cintai, ia berubah menjadi bayangan yang menakutkan. Seseorang yang bisa meledak hanya karena hal sepele. Larissa terus memainkan peran ganda. Di depan keluarga besar, ia tampak peduli, sering memuji Naila di depan orang lain. Tapi di balik layar, ia terus memprovokasi Raka. "Ka, kamu harus tegas. Kalau kamu terlalu baik, nanti Naila makin berani. Jangan mau diatur perempuan." Bu Ratih ikut terpengaruh. Ia mulai menelpon Raka lebih sering, menanyakan hal-hal kecil yang terdengar seperti kepedulian tapi sebenarnya hanya menambah bara. "Raka, kamu sehat kan? Kamu nggak kelihatan bahagia akhir-akhir ini. Mama cuma khawatir aja. Jangan-jangan Naila nggak bisa ngurus kamu dengan baik." Semakin lama, Naila merasa terisolasi. Ia tidak punya tempat untuk mengadu. Kepada siapapun ia bercerita, semua akan kembali ke keluarga Raka. Ia memilih memendam, menuliskan keresahannya dalam jurnal kecil yang disimpannya di laci meja kerja. Di sana, ia menulis, "Cinta bisa berubah tanpa alasan. Tapi aku ingin percaya. Mungkin ini hanya fase. Mungkin Raka hanya butuh waktu. Aku hanya harus lebih sabar." Namun kesabaran, seperti tali yang ditarik terlalu kuat, pada akhirnya bisa putus juga. Pada suatu sore yang lembab, Raka pulang dengan wajah muram. Naila baru selesai mencuci piring. Ia menyambut suaminya dengan senyum, tapi Raka tidak membalas. Ia melempar map kerja ke meja dan duduk tanpa bicara. "Kenapa, Kak?" tanya Naila pelan. Raka menatapnya tajam. "Kamu dari mana tadi?" "Dari proyek apartemen. Sama Bu Mira." "Sendirian?" "Enggak, sama tim." "Tim siapa?" "Reno, Lala, dan Bu Mira." "Nama itu lagi?" "No." Raka menahan napas, lalu berdiri. "Aku udah bilang kan, aku nggak suka kamu terlalu sering sama laki-laki itu." Naila tertegun. "Raka, dia rekan kerja. Kamu tahu itu. Kerja bisa lewat email, Naila. Nggak harus ketemu tiap hari." Suara Raka meninggi, membuat Naila mundur setapak. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin menjelaskan, tapi suaminya sudah dikuasai amarah yang tak masuk akal. Malam itu mereka bertengkar untuk pertama kalinya. Dan meski tidak ada kekerasan fisik, luka kata-kata itu jauh lebih dalam. Setelah Raka pergi meninggalkan rumah malam itu, Naila duduk sendirian di ruang tamu. Air matanya menetes tanpa suara. Ia tahu bukan dirinya yang berubah. Bukan cinta mereka yang pudar. Ada sesuatu atau seseorang yang mengubah segalanya dari balik bayangan. Tapi ia belum tahu seberapa dalam luka itu akan menggali hidupnya nanti. Di tempat lain, Larissa menatap layar ponselnya dan tersenyum puas. Ia baru saja menerima pesan pendek dari Raka. "Makasih ya, Kak. Mungkin kamu benar selama ini." Dan bagi Larissa, itu sudah cukup. Karena ia tahu, sekali seseorang mulai meragukan cinta, sisanya akan runtuh dengan sendirinya. Musim hujan mulai datang. Langit Jakarta sering muram sejak pagi, seolah ikut menyerap kegelisahan dari setiap rumah yang menyembunyikan luka di balik dindingnya. Di rumah kecil yang dulu penuh cahaya itu, kini udara terasa lembab, dingin, dan menekan. Naila duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka di pangkuannya. Matanya lelah, tapi pikirannya tak bisa berhenti. Ia tengah memeriksa desain terakhir untuk proyek apartemen yang sebentar lagi harus dipresentasikan. Biasanya, Raka akan duduk di sampingnya, sesekali memberi saran atau menggodanya agar istirahat. Tapi malam itu, kursi di sebelahnya kosong. Sudah seminggu ini Raka lebih sering pulang larut, dan ketika sampai rumah, wajahnya selalu terlihat gelap.
Ia jarang bicara. Kalaupun berbicara, nadanya datar. Seolah setiap kata adalah beban yang dipaksakan keluar. Naila masih berusaha memahami, mencoba menganggap semua itu hanyalah tekanan pekerjaan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu ada yang lebih dalam dari sekadar lelah. Suatu malam, ketika hujan turun deras, Raka pulang tanpa membawa payung. Bajunya basah kuyup, rambutnya meneteskan air. Naila bergegas menghampiri, membawa handuk, tapi Raka hanya melewatinya tanpa bicara. Ia menggantung jasnya di kursi, membuka ponsel, dan duduk di sofa dengan wajah yang sulit ditebak. "Ka, aku bikinin teh jahe ya?" Naila mencoba mencairkan suasana. Raka tidak menjawab. Ia terus menatap ponsel, lalu mengangkat alis pelan. "Ini siapa?" tanyanya tiba-tiba. Naila berhenti di tempat. "Siapa?" "Reno." Suara Raka datar, tapi matanya menajam. "Aku lihat di ponsel kamu tadi siang." Naila tertegun. Ia ingat sempat meninggalkan ponselnya di meja kerja. "Itu rekan proyekku. Ka, kamu tahu kenapa dia bisa kirim pesan malam-malam?" "Itu soal revisi layout, Raka. Profesional." Raka terdiam cukup lama. Ia menatap wajah Naila seolah sedang mencari kebohongan. Hening itu menekan udara di sekeliling mereka. Akhirnya ia hanya menghela napas panjang, berdiri, dan melangkah ke kamar tanpa berkata apa-apa. Naila mematung. Air mata yang sudah lama ia tahan akhirnya tumpah, mengalir pelan di pipinya tanpa suara. Ia tak mengerti bagaimana percakapan sederhana bisa selalu berakhir dengan dingin seperti itu. Ia menatap ruang tamu mereka, kursi rotan kecil, rak buku, lilin aromaterapi di sudut, semuanya masih sama, tapi rasanya seperti rumah orang lain. Hari-hari berikutnya berubah semakin berat. Raka tak lagi tertarik mendengar cerita Naila. Setiap kali Naila berbicara tentang pekerjaan, ia akan menanggapinya dengan tatapan kosong atau gumaman singkat. Kadang ia pergi ke kantor lebih pagi, tanpa sarapan, tanpa pamit. Kadang ia sengaja tidak mengangkat telepon Naila dengan alasan sibuk. Di sisi lain, Larissa terus menyulut bara dari jauh. Ia tahu adiknya mulai renggang dengan istrinya, dan itu memberinya semacam kepuasan yang dingin. Ia menulis pesan setiap malam, kadang sekadar basa-basi, kadang dengan nada lembut tapi beracun. "Ka, aku lihat di media sosial Naila ada foto bareng timnya. Dia kelihatan dekat banget sama cowok itu. Aku tahu kamu orangnya nggak suka drama, tapi aku cuma nggak mau kamu terluka." Setiap kali membaca pesan itu, dada Raka terasa sesak. Ia tak mau mempercayai Larissa sepenuhnya, tapi bayangan-bayangan buruk itu muncul dengan sendirinya. Ia mulai kehilangan kepercayaan yang dulu menjadi pondasi cinta mereka. Pagi hari yang biasanya menjadi waktu paling tenang kini berubah menjadi ladang sunyi. Naila menyiapkan kopi dan roti seperti biasa, tapi Raka hanya menatap piringnya sebentar lalu beranjak pergi. Tak ada ucapan terima kasih, tak ada ciuman di kening. Hanya deru mesin mobil yang menjauh di antara kabut. Suatu sore, Tania, sahabat Naila sejak kuliah, datang berkunjung. Wajahnya cerah, tapi begitu melihat sahabatnya, senyumnya meredup. "Kamu kelihatan capek banget, Nai." Naila mencoba tertawa. "Cuma kerjaan." Tania menatap mata sahabatnya, tahu bahwa di balik senyum itu ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi Naila terlalu pandai menyembunyikan luka. Ia selalu bisa membuat segalanya tampak baik-baik saja, bahkan ketika hatinya retak. Ketika Tania pulang, Raka baru tiba. Ia melihat sepatu perempuan di depan pintu, lalu menatap Naila dengan alis terangkat. "Siapa tadi?" "Tania." Raka hanya mengangguk, tapi tatapannya tak percaya. Naila merasakan itu tatapan yang membuatnya seperti tersangka dalam rumahnya sendiri. Ia menunduk, pura-pura sibuk membereskan meja makan. Malam itu, Raka duduk di ruang tamu dengan wajah tegang. Ponselnya berbunyi beberapa kali. Larissa mengirimkan foto tangkapan layar dari media sosial Naila. "Ka, aku nggak tahu ini acara apa, tapi kok dia kelihatan akrab banget sama laki-laki itu? Cuma pengen kamu hati-hati aja."
Foto itu diambil dari story kantor Naila, acara presentasi desain di hotel. Dalam foto itu, Naila berdiri di samping Reno, tersenyum ke arah kamera. Tak ada yang salah, tapi bagi Raka yang pikirannya sudah dipenuhi prasangka, senyum itu seperti pengkhianatan. Malam itu, ketika Naila keluar dari kamar mandi, Raka menunjukkan foto itu. Ini apa? Naila menatap layar ponsel, lalu mengerutkan kening. Itu foto tim proyek. Ka. Semua orang juga ada di situ. Kenapa kamu berdiri di sebelah dia? Tempatnya sempit. Raka. Raka berdiri. Kamu pikir aku bodoh? Nada suaranya tajam. Tak lagi bisa dikenali. Naila terdiam, menatap suaminya dengan mata yang mulai basah. Aku nggak ngelakuin apa-apa. Ka. Aku cuma kerja. Tapi kata-katanya seolah menguap di udara. Raka melangkah maju. Kamu tahu nggak? Aku tiap hari dengar orang ngomong soal kamu. Kamu pikir enak? Semua orang bilang kamu sibuk, kamu aktif, kamu bergaul sama laki-laki lain. Aku malu. Naila. Aku malu kalau mereka bilang istriku lebih peduli kerjaan daripada suaminya. Nada marah itu menusuk Naila sampai ke tulang. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia tak tahu dari mana semua kebencian itu datang. Aku cuma pengen bantu kamu. Ka. Aku kerja buat masa depan kita. Suaranya pecah. Bohong. Raka membentak, membuat Naila terkejut. Kamu cuma mikirin diri kamu sendiri. Lalu hening. Hanya suara hujan di luar. Jatuh deras di genting. Raka akhirnya menjauh. Tapi sebelum pergi ke kamar, tangannya menyentuh bahu Naila dengan kasar, tidak memukul, tapi cukup untuk membuat tubuh Naila berguncang. Dan di momen itu, sesuatu dalam dirinya retak. Bukan karena rasa sakit di bahu, tapi karena tatapan suaminya, tatapan yang tak lagi mengenalinya sebagai seseorang yang dicintai. Malam itu Naila duduk di lantai ruang tamu lama sekali, mendengar suara pintu kamar dikunci dari dalam. Air matanya mengalir terus. Tapi tidak ada lagi isak. Hanya sunyi yang tebal, menelan seluruh harapan yang pernah ia pelihara dengan penuh hati-hati. Esoknya, Raka pergi bekerja tanpa sepatah kata. Naila hanya bisa menatap punggungnya dari jendela. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Takut pada sesuatu yang belum terjadi, tapi terasa dekat seperti bayangan yang mengikuti dari belakang. Beberapa hari kemudian, Larissa datang berkunjung. Wajahnya manis seperti biasa, senyumnya lembut, tapi matanya menyapu rumah Naila dengan pandangan tajam. Rumah kamu rapi ya, Nai? Tapi kok suasananya dingin banget? Naila menelan ludah. Raka lagi banyak kerjaan. Larissa duduk di sofa, memainkan rambutnya. Kamu harus lebih perhatian sama Raka. Loh, laki-laki kalau dibiarkan sendirian bisa gampang berubah. Naila menatapnya sejenak. Aku selalu berusaha, Mbak. Larissa tersenyum tipis. Ya, aku cuma kasihan aja. Aku dengar Raka sering pulang malam. Jangan sampai dia nyari kehangatan di tempat lain, ya? Kalimat itu terdengar seperti lelucon, tapi nadanya tajam. Naila hanya tersenyum kaku, menyembunyikan tangannya yang mulai gemetar di bawah meja. Setelah Larissa pergi, Raka pulang lebih awal. Tapi bukannya senang, Naila justru dilanda gugup. Ia tahu setiap percakapan yang terjadi antara dirinya dan Larissa akan selalu berbalik menjadi sesuatu yang menekan. Malam itu, dugaannya terbukti. Aku dengar kamu ngomong kasar sama Mbak Lala tadi. Naila menatapnya bingung. Aku nggak ngomong kasar. Ka, aku cuma jawab biasa. Dia bilang kamu kelihatan nggak sopan. Aku nggak bermaksud apa-apa. Tolong ya, Nai, jaga sikap sama keluarga aku. Jangan bikin aku malu lagi. Raka masuk kamar dengan wajah dingin. Naila berdiri di ruang tamu sendirian, merasakan matanya panas tapi tak ada air mata tersisa. Ia menatap jari-jarinya yang bergetar. Ia mulai sadar, betapa mudahnya seseorang bisa diubah pandangannya hanya dengan kata-kata. Hari demi hari, cinta mereka terkikis oleh kebisuan.
Setiap percakapan menjadi pertengkaran kecil. Setiap diam menjadi jurang. Naila mencoba menulis lagi di jurnalnya malam itu. Raka bukan lagi Raka yang aku kenal. Tapi aku masih mencintainya. Entah kenapa, aku tidak bisa pergi. Aku hanya bisa berharap suatu hari dia sadar bahwa aku tidak pernah melawan. Aku hanya mencintai. Ia menutup buku itu perlahan, menatap jam dinding yang berdetak pelan. Di luar, hujan turun tanpa henti, seperti enggan berhenti menatap rumah yang perlahan kehilangan cahaya. Dan di tempat lain, Larissa tersenyum di balik layar ponselnya, membaca pesan terakhir dari Raka malam itu. Kamu benar, Kak. Aku rasa Naila udah berubah. Ia mematikan ponselnya dengan puas. Sementara di rumah kecil di sudut kota, Naila memejamkan mata sambil berbisik dalam hati. Apa cinta memang harus begini? Hancur perlahan, tapi tetap terasa hidup. Langit sore itu memerah seperti luka yang belum sembuh. Angin membawa aroma tanah basah dari halaman kecil di belakang rumah. Di dalam, Naila duduk di tepi ranjang. Dia menatap dinding tanpa fokus. Di tangannya ada gelang kecil hadiah ulang tahun dari Raka 2 tahun lalu. Dulu, gelang itu melambangkan cinta yang lembut. Janji akan kebersamaan yang tak tergoyahkan. Kini, gelang itu terasa seperti kenangan pahit dari seseorang yang tak lagi sama. Beberapa minggu terakhir, Naila seperti hidup di antara dua dunia. Satu dunia yang tenang, di mana ia masih bekerja dan mencoba tersenyum, dan satu dunia yang dingin, di mana langkah Raka di koridor rumah saja cukup membuat tubuhnya menegang. Rumah yang dulu penuh tawa kini menjadi tempat sunyi yang hanya menyimpan gema pertengkaran. Awalnya Naila masih mencoba bicara. Ia mencoba menjelaskan setiap kali Raka salah paham. Ia berusaha mendekat, menenangkan, menata kembali sesuatu yang hancur sedikit demi sedikit. Tapi lama-kelamaan, ia belajar bahwa tidak ada lagi ruang untuk logika di antara mereka. Setiap kata yang keluar dari mulutnya, sekecil apapun, bisa berubah menjadi bara. Raka tidak lagi seperti manusia yang ia kenal. Wajahnya keras, matanya tajam, dan setiap gerakannya membawa amarah yang dipendam terlalu lama. Naila tahu, sebagian besar berasal dari hasutan Larissa. Ia tahu itu dari caranya bicara, dari kalimat-kalimat yang terasa bukan milik Raka. Tapi Naila tidak tahu bagaimana cara mematahkan pengaruh itu. Ia hanya bisa bertahan, berharap badai itu akan reda dengan sendirinya. Suatu malam, Raka pulang dengan bau alkohol yang menusuk. Langkahnya berat, dan nada suaranya ketika memanggil nama Naila membuat darah perempuan itu berdesir takut. Naila! Naila yang tengah mencuci piring di dapur segera mengeringkan tangannya dan keluar. Ya, Kak? Suaranya lembut, nyaris berbisik. Raka menatapnya dengan mata merah. Kamu dari mana siang tadi? Dari kantor. Bohong. Kata itu meluncur seperti cambuk. Raka melemparkan ponselnya ke meja. Layar ponsel itu menampilkan pesan dari rekan kerja Naila, Reno, tentang revisi desain. Tak ada kata-kata mesra di sana, hanya instruksi proyek. Tapi bagi Raka, semuanya tampak seperti bukti pengkhianatan. Aku lihat jam 2 kamu masih online. Kantor udah tutup jam berapa? Hah? Kamu pikir aku nggak tahu? Aku kerja dari rumah setelah meeting. Kak, kamu pikir aku bodoh? Suara bentakannya mengguncang dinding ruang tamu. Naila mencoba menenangkan, mendekat perlahan. Tapi dalam hitungan detik, tangannya terasa panas. Tamparan pertama yang benar-benar membuatnya jatuh ke lantai. Hening. Hanya napas berat Raka dan detak jantung Naila yang berpacu cepat. Air mata langsung mengalir tanpa bisa ditahan. Bukan hanya karena sakit di pipinya, tapi karena kejut yang meruntuhkan semua kepercayaannya. Raka, lelaki yang dulu bersumpah tak akan pernah menyentuhnya dengan kasar, kini menatapnya dengan mata asing, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Jangan pernah bohong sama aku lagi, katanya pelan, dingin, lalu berjalan ke kamar, meninggalkan Naila terpuruk di lantai. Malam itu, Naila tak tidur. Ia duduk di pojok kamar mandi, menggenggam pipinya yang mulai memar. Ia tidak berani keluar, tidak berani menatap bayangan sendiri di cermin. Air mata terus mengalir, tapi tidak ada lagi suara isak. Ia takut kalau suaminya mendengar,
hal itu akan memancing amarah baru. Keesokan harinya, ia datang ke kantor dengan kacamata besar dan senyum palsu. Tania langsung curiga. "Nai, kamu kenapa? Matamu cuma kurang tidur." Tania menatapnya lama, tapi Naila tidak memberi ruang untuk pertanyaan lebih jauh. Ia memilih bekerja dalam diam, menyibukkan diri agar pikirannya tidak sempat berkelana pada malam sebelumnya. Tapi setiap kali ponselnya bergetar, setiap kali ada suara keras di sekitarnya, tubuhnya otomatis tegang. Trauma itu sudah menancap dalam-dalam. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Kekerasan itu datang tak menentu, kadang karena alasan sepele seperti makanan yang kurang asin. Kadang karena Naila terlambat membuka pintu ketika Raka pulang. Kadang, Naila hanya butuh diam beberapa detik untuk menarik napas, dan itu pun bisa membuat Raka menuduhnya melawan. Suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Raka tiba-tiba membanting sendoknya. "Kenapa kamu masak ini lagi? Kamu tahu aku nggak suka." Naila menunduk. "Aku pikir kamu berhenti pikir sendiri." Suara piring pecah. Pecahannya bertebaran di lantai, mengenai kaki Naila. Ia menggigit bibirnya agar tidak menjerit. Raka berdiri, menatapnya dari atas dengan napas tersengal. "Kamu selalu bikin aku marah. Selalu." Setelah itu, Naila berhenti mencoba menjelaskan apapun. Ia belajar untuk hanya mengangguk, untuk menyesuaikan diri dengan suasana hati Raka yang berubah seperti cuaca. Ia berhenti berharap bahwa permintaan maaf akan datang, karena ia tahu, setiap kali Raka menyesal, besok pagi ia akan menemukan alasan baru untuk marah. Terkadang, Raka menangis setelah kekerasan itu. Ia duduk di lantai, menatap tangan sendiri, lalu memeluk Naila sambil berjanji tidak akan mengulanginya lagi. "Aku cuma kehilangan kendali, Nai. Aku stres, kerjaanku berat. Aku sayang kamu." Dan Naila, yang hatinya masih mencintai, akan menatapnya dengan mata basah, percaya untuk kesekian kali bahwa cinta bisa menyembuhkan luka. Namun setiap janji hanyalah jeda sebelum badai berikutnya. Larissa masih terus menjadi api di balik layar. Ia tahu kapan harus muncul, kapan harus memancing luka lama Raka dengan kata-kata manis yang menyamar sebagai perhatian. "Ka, aku dengar Naila lagi sering lembur, ya? Kamu hati-hati. Perempuan kalau udah sibuk kerja suka lupa suami. Ka, kamu jangan terlalu percaya sama omongannya. Kadang perempuan bisa berpura-pura lebih baik dari yang sebenarnya." Setiap pesan seperti racun yang menetes sedikit demi sedikit. Tapi pasti, Raka semakin dingin, semakin curiga, dan perlahan kehilangan sisi manusiawinya. Suatu malam yang sunyi, Naila menyiapkan pakaian Raka untuk besok pagi. Ia lipat satu persatu dengan hati-hati, seolah masih ada cinta yang bisa ia simpan di sela lipatan kain itu. Tapi saat ia menaruh baju itu di kursi, Raka keluar dari kamar mandi dengan wajah gelap. "Kamu buka-buka ponselku." Naila membeku. "Enggak. Jangan bohong." Sebelum Naila sempat menjawab, tangan Raka sudah menarik rambutnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Rasa sakit itu membakar, tapi yang lebih menyakitkan adalah tatapan kosong suaminya, tatapan yang dulu penuh kasih, kini seperti milik orang asing. "Aku nggak buka ponselmu, Ka. Demi Tuhan." Naila terisak, tapi Raka hanya mendorongnya menjauh dan keluar kamar. Naila menatap pintu yang tertutup itu lama sekali. Di antara rasa sakit dan takut, ada satu perasaan baru yang mulai tumbuh, kehilangan. Bukan kehilangan suaminya, tapi kehilangan dirinya sendiri. Ia tak lagi tahu siapa dirinya di dalam rumah itu. Ia hanya bayangan dari perempuan yang dulu ceria, penuh semangat, percaya bahwa cinta bisa menaklukkan segalanya. Hari demi hari, tubuh Naila mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering pusing, sulit tidur, dan mulai kehilangan selera makan. Ia tidak berani pergi ke rumah sakit karena takut ditanya. Ia hanya bilang pada Tania bahwa ia sedang diet. Tapi Tania tahu ada yang salah. Ia sering memperhatikan caranya duduk, caranya memegang lengan, caranya tersenyum dengan mata yang tidak lagi bersinar. Sampai suatu hari, ketika Naila sedang di kantor, ponselnya berbunyi.
Sebuah pesan dari Larissa. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang kamu lakuin di belakang Raka? Kasihan dia. Percaya sama kamu. Kalau aku di tempat kamu, aku udah pergi dari hidup dia sejak lama. Tangan Naila bergetar. Ia tidak tahu kenapa Larissa menghubunginya langsung. Tapi kata-kata itu seperti pisau. Ia menutup ponsel dan pergi ke toilet. Menangis diam-diam di bilik kecil yang pengap. Ia ingin menjerit. Tapi tidak bisa. Ia takut. Ia takut pada dunia luar. Tapi lebih takut lagi pada rumah yang harus ia pulangin malam nanti. Malam itu, hujan turun lagi. Raka pulang dengan wajah muram. Ia tidak berkata apa-apa. Hanya menatap Naila lama sekali. Besok aku dinas luar kota seminggu. Katanya akhirnya. Oh. Naila mencoba tersenyum kecil. Mau aku bantu siapin koper? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap Naila dengan tatapan yang entah apa artinya antara benci dan rindu. Saat ia akhirnya masuk kamar, Naila duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang jari-jarinya yang kurus, bekas memar di pergelangan tangan, dan bercak kecil di pipi yang belum hilang sepenuhnya. Ia merasa seperti orang yang terjebak di antara dua kehidupan, perempuan yang masih mencintai, dan perempuan yang ingin lari. Dalam hati kecilnya, ia tahu sesuatu harus berubah, tapi entah dari mana harus memulainya. Ia tahu orang-orang seperti Raka jarang berubah. Dan ia tahu, Larissa tidak akan berhenti sebelum melihat rumah tangga mereka benar-benar hancur. Ketika Raka tidur malam itu, Naila mengambil buku catatannya diam-diam. Ia menulis dengan tangan gemetar. Aku takut. Tapi aku juga capek takut. Aku nggak tahu apa yang lebih menakutkan. Kehilangan Raka. Atau kehilangan diriku sendiri. Kalau ini cinta, kenapa rasanya seperti neraka? Ia menutup buku itu, menyembunyikannya di bawah bantal. Di luar, hujan masih turun. Di dalam, hanya suara napasnya sendiri yang terdengar. Dan entah kenapa, malam itu Naila merasa bahwa badai yang sebenarnya belum dimulai. Ia hanya baru sampai di tepinya. Waktu berjalan lambat. Seperti jam tua yang berdetak malas di dinding rumah itu. Sejak malam terakhir Raka memukulnya hingga ia berangkat dinas luar kota, rumah mereka berubah menjadi ruang kosong yang hanya berisi bayangan. Tak ada suara televisi, tak ada tawa, tak ada aroma masakan. Hanya diam, dan detak jam yang terdengar terlalu keras bagi hati yang masih berdarah. Selama seminggu Raka pergi, Naila merasakan kebebasan yang aneh, bebas tapi juga menyakitkan. Setiap pagi ia bangun tanpa rasa takut mendengar langkah kaki di lantai. Ia bisa menyalakan musik pelan, bisa mandi tanpa tergesa, bisa menatap dirinya di cermin tanpa harus menyembunyikan luka. Tapi justru disitulah ia sadar betapa rusaknya dirinya. Tubuhnya masih menyimpan bekas biru di lengan dan bahu, tapi yang paling sulit disembuhkan adalah luka yang tak terlihat, rasa takut, rasa bersalah, rasa sepi yang menyesakan. Ia sering duduk di ruang tamu menatap pintu, membayangkan Raka masuk lagi dengan wajah dingin dan tangan yang tak pernah tahu kapan berhenti. Di luar, dunia terus berjalan. Di kantor, Naila tetap bekerja seperti biasa. Tapi ia tahu semua orang mulai memperhatikan. Matanya sayu, suaranya pelan, dan langkahnya tak lagi ringan seperti dulu. Tania semakin curiga, namun Naila selalu pandai bersembunyi di balik kata, "Aku cuma capek." Suatu siang, ketika ia sedang presentasi proyek dengan tim, pandangannya tiba-tiba kabur. Dunia berputar, napasnya berat. Sebelum sempat berkata apapun, tubuhnya ambruk. Saat membuka mata, ia sudah berada di rumah sakit. Bau antiseptik menusuk hidungnya, dan lampu putih membuat matanya perih. Di sisi ranjang, Tania duduk dengan wajah cemas. "Kamu pingsan di kantor," katanya pelan. Naila mencoba bangun, tapi tubuhnya lemah. "Aku cuma kurang makan." Tania menatapnya tajam. "Jangan bohong. Dokter bilang kamu kelelahan, tekanan darahmu turun, dan..." Ia ragu sejenak. "Ada lebam di beberapa bagian tubuh kamu. Mereka nanya kamu jatuh di mana." Naila terdiam. Ia tak bisa menjawab. Ia hanya menatap langit-langit putih, berharap kata-kata Tania berhenti. Tapi Tania tidak berhenti. "Nai,
Aku sahabat kamu. Aku tahu kamu nggak jatuh. Tolong jangan tutupin ini lagi. Aku tahu sesuatu terjadi di rumah kamu. Air mata Naila mengalir perlahan. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan segalanya, tapi lidahnya keluh. Semua perasaan bercampur jadi satu malu, takut, dan lelah. Ia menutup wajah dengan tangan, bahunya bergetar pelan. Tania memegang tangannya. Kamu nggak sendiri. Kalau kamu mau cerita, aku di sini. Namun bahkan setelah Tania bicara begitu, Naila masih memilih diam. Ia terlalu takut. Dalam benaknya, wajah Raka terus muncul. Suara bentakannya masih terdengar di telinga. Kata-kata kasarnya masih membekas. Ia takut jika membuka mulut, semua akan semakin parah. Beberapa hari kemudian, Naila pulang dari rumah sakit. Dokter memberi surat istirahat, tapi ia menolak. Ia tak mau berdiam di rumah terlalu lama, rumah yang kini terasa seperti kandang kenangan buruk. Ia lebih memilih bekerja, menenggelamkan diri dalam tumpukan desain dan laporan. Namun ketenangan itu tak berlangsung lama. Sore itu, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang familiar. Raka, aku pulang malam ini. Kalimat itu singkat, tapi cukup untuk membuat jantung Naila berdegup kencang. Tangannya gemetar saat menatap layar. Ia tahu, seminggu kebebasan itu akan berakhir malam ini. Saat malam tiba, suara mobil terdengar di depan rumah. Raka turun dengan wajah lelah, tapi dingin seperti biasa. Naila menyambutnya dengan hati-hati. Sudah makan, Kak? Raka hanya mengangguk tanpa menatapnya. Ia duduk di sofa, membuka ponsel, lalu menatap Naila lama. Aku dengar kamu masuk rumah sakit. Naila menunduk. Cuma pingsan. Kenapa nggak bilang aku? Aku nggak mau ganggu kamu kerja. Raka menghela napas panjang, lalu berkata pelan. Orang-orang kantor bilang kamu pingsan karena tekanan darah rendah. Tapi aku tahu, kamu terlalu keras kepala. Nada suaranya datar. Tapi ada sesuatu di matanya, sesuatu yang menyerupai penyesalan, atau mungkin hanya bayangan dari perasaan yang sudah mati. Naila hanya mengangguk pelan. Malam itu mereka tidak banyak bicara. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Raka tidak marah. Ia bahkan menyelimuti Naila saat perempuan itu tertidur di sofa. Namun kedamaian itu hanya bertahan sekejap. Seperti selalu, badai datang tanpa peringatan. Beberapa hari kemudian, Naila mendapat pesan dari Reno, rekan kantornya, mengingatkan revisi deadline. Pesan itu singkat, tapi cukup bagi Raka untuk kembali berubah. Ia menuduh Naila sengaja berhubungan dengan pria lain di balik pekerjaannya. Kenapa tiap kali aku lihat ponselmu, selalu ada nama dia? Dia tim proyek, Ka. Berhenti kerja kalau kamu nggak bisa pisahin urusan pribadi dan kantor. Suara bentakannya menggema. Naila menunduk, mencoba menahan tangis. Tapi kali ini Raka tak menahan tangannya. Sebuah dorongan keras membuat tubuh Naila membentur meja. Sakitnya membuat ia terisak pelan. Raka menatapnya, seolah tersadar. Tapi yang keluar dari mulutnya bukan permintaan maaf, melainkan kemarahan yang lebih dalam. Lihat kamu sekarang. Lihat gimana kamu bikin aku begini. Aku nggak pernah kayak gini dulu. Kamu yang bikin aku berubah. Naila menatapnya dengan pandangan kosong. Ia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa cinta tidak bisa jadi alasan untuk melukai. Tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia tahu percuma. Raka sudah lama tidak mau mendengar. Malam itu, setelah Raka tertidur, Naila diam-diam keluar kamar. Ia berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahnya yang pucat, pipi dengan bekas merah samar, dan mata yang bengkak. Untuk pertama kalinya, ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Di sanalah ia sadar, ia sudah kehilangan segalanya, harga diri, kebahagiaan, dan bahkan keberanian untuk hidup. Namun sesuatu dalam dirinya berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Hari berikutnya, Tania datang berkunjung. Naila awalnya ingin menolak, takut Raka tidak suka. Tapi entah kenapa hari itu ia membiarkan Tania masuk.
Wajah sahabatnya itu langsung berubah begitu melihat luka di sudut bibir Naila. "Nai, jangan, Tan. Aku jatuh." Tania menggeleng. "Berhenti bohong. Tan, tolong. Aku nggak mau masalah ini keluar dari rumah." "Tapi ini bukan rumah lagi, Nai. Ini penjara." Kalimat itu membuat Naila menatap Tania, dan air matanya akhirnya pecah. Untuk pertama kalinya, ia menangis di depan seseorang tanpa menahan diri. Ia ceritakan semuanya dari tamparan pertama, kata-kata kasar, sampai malam ketika ia berpikir mungkin lebih baik tidak bangun lagi. Tania mendengarkan dalam diam, lalu menggenggam tangan sahabatnya erat. "Kamu harus keluar dari sini. Kamu nggak bisa terus begini." "Aku takut, Tan. Kalau Raka tahu, dia bisa. Kamu nggak sendiri. Aku bantu." Hari-hari setelah pengakuan itu menjadi titik balik perlahan. Tania menghubungi adik Naila, Dimas, yang langsung pulang dari luar kota begitu mendengar kabar itu. Saat Dimas datang, Naila tak bisa menahan tangisnya lagi. Ia memeluk adiknya erat, seolah mencoba mengembalikan sisa-sisa kekuatan yang dulu hilang. Namun Raka tidak tinggal diam. Saat mengetahui Naila mulai sering keluar rumah bersama Dimas dan Tania, ia kembali mengamuk. Kali ini lebih buruk dari sebelumnya. Ia menuduh Naila mempermalukannya, membuatnya terlihat seperti suami gagal. Amarah itu berubah menjadi kekerasan brutal yang meninggalkan luka dalam di lengan dan pelipis Naila. Itulah malam ketika segalanya berubah. Naila dibawa ke rumah sakit lagi, kali ini oleh Dimas. Ia tak bisa berbohong lagi kepada dokter. Laporan medis dibuat, dan Tania tanpa seizin Naila menghubungi Lembaga Bantuan Hukum Perempuan. Ketika polisi datang ke rumah, Raka hanya diam. Wajahnya kosong, seperti orang yang baru sadar dari mimpi buruk panjang. Ia tidak melawan, hanya duduk di sofa, menatap kosong ke arah foto pernikahan mereka yang masih tergantung di dinding. Dua orang tersenyum bahagia, sama sekali berbeda dari yang kini tersisa. Kabar itu cepat menyebar. Media lokal mulai menulis kisah Naila. Foto wajahnya yang penuh luka menyentuh hati banyak orang. Netizen menyebutnya wanita yang terlalu sabar untuk disakiti. Ceritanya viral, tapi Naila tidak merasa lega. Ia tak pernah ingin kisahnya menjadi berita. Ia hanya ingin bebas. Di rumah sakit, Tania duduk di sampingnya, menggenggam tangannya erat. "Sekarang kamu aman." Naila menatap langit-langit, lalu berkata pelan, "Aku nggak tahu apa artinya aman lagi, Tan." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Naila tidur tanpa rasa takut. Tapi mimpi-mimpi buruk tetap datang. Suara bentakan, tatapan dingin, suara pintu dibanting. Ia terbangun dengan napas tersengal, tapi di sisi ranjang, Tania masih duduk, menenangkannya pelan. "Udah berakhir, Nai," katanya lembut. "Kamu udah keluar dari neraka itu." Naila memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia membiarkan air matanya jatuh bukan karena sakit, tapi karena lega. Ia tahu, perjalanan penyembuhan masih panjang. Tapi malam itu ia berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan kembali lagi. Tidak peduli berapa banyak kenangan, berapa dalam cinta yang dulu ada, semua itu sudah berubah menjadi luka. Ia akan bertahan. Untuk dirinya. Untuk hidupnya. Dan di luar sana, di dunia yang dulu terasa begitu jauh, pagi mulai datang. Matahari perlahan naik di balik jendela rumah sakit, membawa cahaya lembut yang menyentuh wajah Naila. Ia menatap cahaya itu lama, seperti menatap kehidupan yang baru. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Bukan karena semuanya sudah baik-baik saja, tapi karena ia tahu kini ia punya kekuatan untuk bertahan. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Aku masih hidup, dan itu cukup untuk hari ini." Hari-hari setelah kejadian itu terasa seperti bangun dari mimpi panjang yang gelap. Setiap pagi, Naila membuka mata dan butuh waktu beberapa detik untuk menyadari bahwa ia tidak lagi di rumah itu. Tidak ada lagi langkah berat Raka di koridor. Tidak ada lagi ketakutan setiap kali ponselnya berbunyi. Ia kini tinggal sementara di rumah Tania,
Di kamar tamu sederhana dengan dinding berwarna krem dan jendela besar yang menghadap taman kecil. Namun di balik ketenangan itu, jiwanya masih berkeping-keping. Di meja kecil di samping ranjang, ada tumpukan kertas dari kepolisian, surat visum, dan dokumen hukum yang belum berani ia baca seluruhnya. Nama Raka tertera di setiap lembar, hitam dan tegas, seolah menandai masa lalu yang tak bisa dihapus. Kadang Naila memandangi tumpukan itu lama sekali, seperti menatap luka yang masih menganga. Ia tahu harus menandatanganinya, tapi tangannya selalu gemetar setiap kali pena hampir menyentuh kertas. Malam-malamnya masih dihantui suara bentakan dan bayangan tangan yang terangkat. Ia sering terbangun dengan napas tersengal, lalu duduk memeluk lutut di sudut ranjang, menunggu hingga detak jantungnya tenang. Di saat-saat itu, Tania akan datang diam-diam, duduk di lantai di sampingnya tanpa banyak bicara. Kadang mereka hanya saling diam hingga matahari terbit. Dalam diam itulah Naila mulai belajar sesuatu, bahwa tidak semua keheningan menakutkan. Ada keheningan yang menyembuhkan, yang memberi ruang bagi hati untuk mulai bernapas lagi. Beberapa minggu kemudian, proses hukum dimulai. Raka resmi ditahan. Ia sempat mengirim pesan dari nomor tak dikenal, hanya satu kalimat. "Kamu puas sekarang?" Naila membaca pesan itu berulang kali, lalu menghapusnya tanpa membalas. Ia tahu, kalau ia menjawab, lingkaran itu akan berputar lagi. Dan ia sudah berjanji tidak akan kembali. Di tengah semua proses itu, kabar tentang kasusnya semakin viral. Media mulai menulis dengan berbagai versi. Ada yang menyorot tentang kekerasan rumah tangga. Ada pula yang menggiring opini seolah rumah tangga mereka gagal karena campur tangan keluarga. Tania berusaha melindungi Naila dari semua itu. Tapi kadang Naila diam-diam membaca komentar orang di internet. Ada yang mendukungnya, tapi banyak juga yang menyalahkannya. Istri terlalu sibuk kerja. Harusnya sabar. Laki-laki kalau marah pasti ada sebab. Pasti ada provokator di balik rumah tangga mereka. Kata-kata itu menancap seperti duri halus, menambah perih di hati yang belum sembuh. Tapi dari antara ribuan komentar itu, ada satu yang membuatnya berhenti lama. Komentar dari akun dengan nama Dewi R87. "Saya kenal Raka dan keluarganya. Dulu dia bukan seperti itu. Tapi sejak kakaknya sering ikut campur, semuanya berubah. Hati-hati dengan orang yang suka menghasut demi kepentingannya sendiri." Naila membaca kalimat itu berulang kali. Ada sesuatu yang bergetar dalam dirinya. Nama kakaknya membuat kenangan lama kembali menyeruak. Raka memang sangat dekat dengan kakaknya, Rini. Sejak awal pernikahan, Rini sering datang ke rumah mereka, memberi nasihat tentang hal-hal kecil, dari cara mengatur dapur sampai cara melayani suami. Awalnya Naila tidak mempermasalahkan, tapi seiring waktu, Rini mulai berubah. Setiap kali Raka dan Naila berselisih paham kecil, Rini selalu berpihak pada adiknya. Bahkan diam-diam, ia sering mengirim pesan yang memprovokasi Raka, seolah menyalakan api di kepala pria itu. Naila masih ingat jelas malam pertama Raka menamparnya. Hari itu Rini baru saja datang, membawa cerita bahwa Naila terlalu banyak bicara di acara keluarga, membuat Raka terlihat lemah di depan orang lain. Raka yang awalnya tenang, berubah marah seketika. Dan sejak itu, semuanya berubah. Kini, ketika kebenaran itu perlahan terkuak, Naila mulai mengerti. Raka bukan hanya pelaku, tapi juga korban dari racun manipulasi kakaknya sendiri. Tapi menyadari itu tidak berarti ia memaafkan. Luka tetap luka, dan tidak ada alasan yang cukup untuk membenarkan kekerasan. Beberapa hari kemudian, Tania mendapat kabar dari pengacara. Sidang pertama akan segera dimulai. Naila menatap undangan sidang itu lama. Tangannya dingin. Ia tahu, menghadapi Raka di ruang sidang akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Malam sebelum sidang, ia duduk di depan cermin. Wajahnya mulai pulih. Luka fisik sudah nyaris hilang. Tapi di matanya, masih ada sisa ketakutan yang sulit dihapus. Ia menatap dirinya lama, lalu berbisik pelan, seolah meneguhkan hatinya sendiri. "Aku tidak lagi jadi korban. Aku saksi hidup dari keberanianku sendiri." Hari sidang tiba. Ruang pengadilan terasa dingin.
Raka duduk di kursi terdakwa dengan pakaian rapi, tapi wajahnya tampak lelah. Ia tidak menatap Naila, hanya menunduk, tangan terikat di depan dada. Sementara di deretan kursi belakang, Rini hadir dengan tatapan tajam yang membuat dada Naila berdebar. Saat jaksa membacakan dakwaan, ruangan itu sepi. Suara jaksa terdengar datar, tapi setiap kata terasa berat di udara. Penganiayaan dalam lingkup rumah tangga. Naila menunduk. Jantungnya berdetak keras. Ketika gilirannya memberi kesaksian, lututnya sempat gemetar. Tapi begitu ia berdiri di depan majelis hakim, semua kenangan pahit itu datang silih berganti malam-malam penuh teror, ketakutan, tangisan, rasa tak berdaya. Ia menceritakannya perlahan, dengan suara serak tapi tegas. Tidak ada satupun kata yang ia tambahkan, tidak ada yang ia kurangi. Saat ia selesai, ruang sidang hening. Raka akhirnya menatapnya. Wajahnya datar, tapi matanya memerah. Aku nggak tahu gimana aku bisa sejauh itu, katanya pelan. Suaranya nyaris tak terdengar. Aku cuma pengin dia nurut. Aku cuma pengin rumah tangga kita nggak dihancurin orang luar. Hakim bertanya, orang luar yang kamu maksud siapa? Raka menatap ke arah kursi belakang, ke arah Rini. Dan untuk pertama kalinya, Naila melihat sesuatu di wajah Rini, sebuah perubahan kecil. Rasa panik yang berusaha ia sembunyikan. Sidang itu menjadi titik terang. Dari hasil penyelidikan lanjutan, terungkap bahwa selama ini Rini sering mengirim pesan-pesan provokatif kepada Raka, menjelekkan Naila, bahkan membuat cerita palsu tentang perselingkuhan yang tidak pernah ada. Semua itu ditemukan dari ponsel lama Raka yang disita polisi. Rini akhirnya dipanggil untuk memberi keterangan. Dan di sanalah, kebohongan demi kebohongan mulai terurai. Naila duduk di ruang tunggu pengadilan, mendengarkan semua kesaksian dari balik dinding. Suara Rini bergetar, berusaha menyangkal, tapi bukti-bukti terlalu jelas. Ketika akhirnya hakim mengetuk palu dan menyatakan Raka bersalah atas kekerasan fisik dan psikis, serta Rini turut dijerat dengan pasal manipulasi dan pencemaran nama baik, Naila menutup mata dan membiarkan air matanya jatuh. Bukan karena bahagia, tapi karena lega. Akhirnya, kebenaran berbicara untuknya. Beberapa bulan setelah putusan, hidup mulai bergerak lagi, perlahan tapi pasti. Naila pindah ke apartemen kecil di pinggiran kota, cukup jauh dari semua kenangan lama. Ia kembali bekerja, kali ini dengan semangat yang berbeda. Di meja kerjanya, ada vas kecil berisi bunga matahari pemberian Tania di hari ia kembali masuk kantor. Biar kamu ingat, meskipun kelam, kamu tetap bisa tumbuh menghadap cahaya, kata sahabatnya waktu itu. Dan memang, setiap kali ia memandang bunga itu, ada sesuatu yang hangat di dadanya. Seperti semangat kecil yang terus tumbuh, menolak mati. Ia juga mulai menulis. Awalnya hanya catatan pribadi tentang rasa takut, tentang kehilangan, tentang keberanian untuk bertahan. Tapi lama-lama, tulisannya berubah menjadi kisah yang menyentuh banyak orang. Ia menulis artikel di media daring tentang kekerasan rumah tangga, tentang bagaimana cinta bisa berubah menjadi penjara jika tidak disertai empati dan kepercayaan. Tulisan itu viral. Banyak perempuan menulis kepadanya, menceritakan kisah serupa, mengucapkan terima kasih karena merasa tidak lagi sendirian. Naila membaca setiap pesan dengan mata berkaca-kaca. Ia sadar, mungkin inilah alasan Tuhan membuatnya melalui semua itu agar ia bisa membantu orang lain menemukan keberanian yang sama. Suatu sore, saat ia sedang menulis di kafe kecil dekat apartemennya, seseorang datang menghampiri. Seorang perempuan muda. Wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. "Mbak Naila?" katanya ragu. "Saya baca tulisan Mbak. Saya juga korban. Saya baru berani keluar minggu lalu." Naila menatapnya, dan dalam tatapan itu, ia melihat dirinya sendiri beberapa bulan lalu. Ia berdiri, lalu memeluk perempuan itu tanpa banyak bicara. Kadang, kekuatan tidak datang dari keberanian besar, tapi dari tindakan kecil seperti memeluk seseorang yang mengerti rasa sakitmu tanpa perlu menjelaskannya. Malamnya, Naila berjalan pulang sendirian. Langit malam bersih, bulan menggantung besar di atas kota. Ia berhenti di tepi jalan,
menatap ke atas, lalu tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, hatinya terasa ringan. Ia tidak lagi menyesal mencintai Raka. Karena dari cinta itu, ia belajar apa artinya kehilangan, dan dari kehilangan itu, ia menemukan dirinya kembali. Ia tahu luka itu tidak akan benar-benar hilang, tapi kini luka itu bukan lagi tanda kelemahan melainkan bukti bahwa ia pernah berjuang dan bertahan. Ketika angin malam berhembus lembut, ia menutup mata, membiarkan rambutnya menari pelan di udara. Dalam hatinya, ia berbisik, bukan kepada Raka, bukan kepada Rini, tapi kepada dirinya sendiri. Aku sudah bebas. Aku sudah memaafkan. Tapi aku tidak akan lupa. Karena dari ingatan itulah aku hidup. Dan di kejauhan, di langit yang mulai memudar oleh cahaya pagi, Naila tahu, inilah awal yang sesungguhnya. Bukan akhir dari kisah, tapi permulaan dari kehidupan yang ia pilih sendiri. Tidak lagi sebagai istri yang disalahkan, bukan korban yang ditakuti, tapi sebagai perempuan yang berhasil berdiri lagi dari reruntuhan. Ia melangkah pulang dengan tenang. Setiap langkah terasa seperti doa kecil yang menuntunnya ke arah cahaya. Dan di balik pintu apartemen barunya, ada kehidupan yang menunggunya sederhana, tapi penuh kemungkinan. 2 tahun telah berlalu sejak hari Naila berdiri di ruang sidang dengan tangan bergetar. Dunia yang dulu begitu gelap kini terasa lebih terang, bukan karena luka-lukanya hilang, tapi karena ia sudah belajar berjalan di atasnya. Pagi itu, ia duduk di balkon apartemennya, menyeruput kopi hangat sambil memandangi matahari yang perlahan naik. Di pangkuannya, ada manuskrip tebal dengan judul sederhana di sampulnya, Perempuan yang Bertahan. Itu bukan sekadar tulisan. Itu adalah hidupnya. Setiap halaman, setiap kalimat, adalah potongan jiwanya yang dulu retak, kini disatukan kembali oleh keberanian. Buku itu baru saja diterbitkan oleh penerbit kecil, tapi sudah mulai dibicarakan banyak orang. Bukan karena dramanya, tapi karena kejujurannya. Naila tidak menulis untuk membalas. Ia menulis untuk menyembuhkan. Ia ingin setiap perempuan yang membacanya tahu bahwa mereka tidak sendiri. Bahwa luka bisa menjadi taman, jika dirawat dengan sabar. Teleponnya berdering pelan. Tania, besok talk show pertama kamu. Siap? Naila tertawa kecil. Deg-degan banget. Tapi siap. Aku nggak nyangka semua ini bisa sejauh ini. Kamu pantas. Kamu bukan cuma selamat. Nay, kamu hidup lagi. Setelah menutup telepon, Naila menatap cermin kecil di meja. Wajahnya kini lebih tenang. Garis lembut di sekitar matanya bukan lagi tanda lelah, melainkan tanda kedewasaan. Ia tersenyum pada bayangan dirinya perempuan yang dulu takut bicara. Kini berdiri di atas panggung suaranya sendiri. Di rak buku di belakangnya, ada satu foto yang masih ia simpan. Foto pernikahannya dengan Raka. Tidak ia buang, tidak ia simpan rapat-rapat, hanya diletakkan di sana, di tempat yang mudah terlihat tapi tidak lagi menyakitkan. Bagi Naila, itu bukan simbol kebencian. Itu pengingat bahwa ia pernah mencintai dengan sungguh-sungguh, dan dari cinta itu, ia belajar apa artinya kehilangan dan bangkit kembali. Kadang, di malam sunyi, ia masih teringat suara Raka tapi kini tanpa gemetar. Ia sudah memaafkan, meski tidak akan pernah melupakan. Raka sudah menjalani hukumannya, dan kabarnya kini tinggal di luar kota. Rini pun memilih menjauh, membawa penyesalan yang entah bisa sembuh atau tidak. Naila tidak ingin tahu. Ia sudah cukup dengan damainya sendiri. Ketika sore tiba, ia berjalan ke taman dekat apartemennya. Anak-anak berlarian, tertawa, dan suara burung bercampur dengan hembusan angin. Di bangku taman itu, Naila duduk sambil membaca ulang satu halaman terakhir bukunya sendiri. Kalimat terakhir yang ia tulis berbunyi, "Aku bukan lagi perempuan yang menunggu diselamatkan. Aku adalah perempuan yang menyelamatkan dirinya sendiri." Ia menutup buku itu, memejamkan mata sejenak, dan tersenyum. Di dadanya ada rasa hangat yang tak bisa dijelaskan, campuran antara syukur, lega, dan damai. Hidupnya mungkin tidak sempurna. Tapi kini, setiap pagi, setiap napas, setiap langkah kecil, adalah bentuk kemenangan. Karena ia tahu,
Bahkan setelah badai paling kejam pun, langit akan tetap biru. Dan di bawah langit biru itu, Naila berjalan pulang. Ringan. Bebas. Akhirnya, ia sampai pada titik di mana kisahnya tak lagi tentang luka melainkan tentang cahaya yang tumbuh dari dalam dirinya sendiri.